Bisa membayangkan? Ayo Silakan. siapa sekarang? Silakan. Ada yang bisa? Ayo, kalau sebaiknya informan itu laki-laki atau perempuan menurut kalian? Mas Nazib yang Ibu, bisa? Iya, Mas Najib. Kira-kira kalau mencari informan untuk meneliti dialek di Kalimantan, menurut Anda itu sebaiknya laki-laki atau perempuan? kalau saya Bu, menurut saya laki-laki. Ayo, mengapa kok laki-laki? Ayo, Karena filosofinya. Heeh. karena karena saya juga laki-laki akan lebih mudah berkomunikasi Bu. Oh ya, oke. Baik, betul. Itu boleh alasannya seperti itu. Bagaimana yang lain? Munawaroh. Kalau cari informan, laki-laki atau perempuan? Kalau dari saya, Bu, laki-laki atau perempuan sama saja. Iya, kurang keras, Mbak. Tolong keras sedikit. Laki-laki atau perempuan, Mbak? Kalau dari saya, laki-laki perempuan sama saja, Bu. Oke, Asalkan laki-laki. Laki-laki. kita Mm-mm. lebih akrab dengan orang yang akan kita teliti dialeknya tersebut. Maaf, Mbak, kurang kedengaran. Bisa sedikit keras, Mbak? Laki-laki atau perempuan sama saja katanya Bu. Yang penting akrab dengan informannya. Gitu ya Munawara ya? Oh iya, oke, bagus sekali. Ya, ya. Eh, ada yang lain bisa memberi tambahan? Kenapa? Karena tadi Mbak Munawaro karena laki-laki perempuan sama saja, asal kita bisa mendekati informannya. Mas Nazib laki-laki karena sama-sama laki-laki. Ya alasannya bisa diterima semua ya. Karena memang kalau sama-sama laki-laki itu yang terpenting ketika salah satu pertanyaan dan kosakata yang paling dekat dengan kita itu pasti bagian tubuh. Ya. Nah, bagian tubuh itu kan macam-macam. Nah, kemudian hal yang paling sulit adalah ketika kita menanyakan maaf tentang alat vital. Kalau laki-laki mungkin lebih bisa bertanya pada laki-laki ya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kosakata itu ada. Jadi biasanya dan semua orang pasti tahu kata itu. Nah, biasanya juga akan kita tanyakan. Nah, kalau memang laki-laki dengan laki-laki itu lebih terbuka. Sulit kalau perempuan bertanya pada laki-laki tentang itu ya. Dan kemudian juga mungkin alat-alat pertukangan. Itu mungkin laki-laki bisa kita gunakan karena lebih menguasai. Perempuan itu ketika alat-alat dapur, mungkin informan perempuan akan lebih menguasai kata-kata yang tentang alat dapur ya. Jadi nah itu kalau yang di luar negeri itu penelitian dialek ini biasanya menghindari perempuan. Mengapa? Karena biasanya perempuan ini ada gerakan perempuan di sana ya. Nah, gerakan perempuan ini ternyata mendidik mereka, mengajari mereka untuk selalu menggunakan bahasa baku supaya posisi mereka tuh diakui sebagai bukan orang nomor dua. Jadi ada gerakan perempuan yang membuat perempuan ini selalu berusaha menggunakan kata-kata baku. Nah, kalau kita hanya mendapat informasi tentang kata baku, kita tidak akan mendapatkan data tentang dialek. Nah, itu biasanya dihindari. Atau kalau di Cina juga perempuan itu perempuan itu dihindari. Mengapa dihindari? Karena biasanya kalau perempuan di Cina itu kalau ketika menikah dia ikut di daerah suaminya. Jadi dia tidak akan tahu tidak bagus datanya jika menanyakan perempuan karena mereka tinggalnya di luar daerahnya. Jadi di daerah suaminya. Kalau kita tanya kosakata tentang daerah suaminya pasti tidak semenguasai suaminya. Nah itu biasanya ada alasan-alasan tertentu kita mencari informannya. Belum pindah ya, oke. Nah ini selanjutnya sebenarnya cukup banyak kriteria yang harus kita perhatikan, tapi ini saya masukkan 4 saja. Pemupu. Nah, pemupu itu orang yang akan mencari informasi tentang data. Kadang-kadang ahli bahasa, kadang-kadang kita tidak bisa terjun sendiri, maka kita harus berpikir orang yang akan kita mintai bantuan itu harus bagaimana. Kita harus memperhatikan bahwa apakah orang itu ahli bahasa.
atau dia punya keahlian bahasa. Itu yang harus kita perhatikan. Tadi seperti yang saya uraikan di depan. Kemudian yang kelima adalah lokasi. Kita harus juga berpikir apakah kita akan menggunakan lokasi kota. Karena dianggap kota itu kan tempat bertemunya banyak orang dari berbagai daerah. Nah, jadi dianggap kalau informan di kota itu pasti bahasanya sudah campuran karena dia bertemu banyak orang. Dan desa terpencil misalnya, ini biasanya idealnya penelitian dialek. Tapi kota juga penting kita teliti, kita akan tahu bagaimana perkembangan dialek itu di daerah perkotaan juga. Dari daerah yang terpencil dan perkotaan itu sejauh mana mereka mempunyai perbedaan. Seperti itu. Jadi beberapa metode penelitian yang dalam penelitian dialektologi itu yang harus kita perhatikan ya. Nah, kita berlanjut pada setelah kita memperhatikan beberapa teknik pengumpulan data, kita lanjut ke analisis data. Nah, di analisis data itu ada beberapa tahap yang bisa kita kerjakan untuk meneliti dialek. Pertama, yaitu deskriptif. Kita bisa hanya menjelaskan secara deskriptif apa yang kita temukan. Menjelaskan hasil-hasil temuan kita yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua adalah pemetaan. Nah, ini idealnya penelitian dialek itu adalah pemetaan. Nah, dalam pemetaan ini apa saja sih yang kita harus perhatikan sebelum memetakan bahasa? Itu pertama peta lokasi penelitian kita, kemudian jumlah peta. Nah, ini jumlah peta ini begini. Jumlah peta itu tergantung jumlah kata yang kita tanyakan ke informan. Jadi kalau kita pakai Swades tadi, kosakata Swades, kita punya 100 kata misalnya ya. Nah, ke 100 kata ini harus kita petakan semuanya, idealnya. Jadi setiap kata itu kita membuat petanya. Nah, kemudian kita juga memperhatikan bagaimana memberi nomor pada titik pengamatan. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan data. Kemudian ada yang namanya garis isoglos, berkas isoglos. Kemudian ada juga pemetaan yang dengan warna dan ada yang dengan garis-garis. Oke, maaf ini sedikit meloncat. Jadi kita lewati dulu ini. Atau ini Bu ya? Kita langsung lihat peta. Ya. Nah, ketika kita mau memasukkan data kita, jadi dari 100 kata tadi, kita akan mendapatkan mungkin lebih dari 100 kata. Kadang-kadang satu kata itu di daerah penelitiannya kita bisa mendapatkan 2 atau 3 kata. Jadi minimal kita akan mendapat 100 kata. Tapi kadang-kadang juga daerah penelitian kita tidak mengenal kata itu, dan itu tidak masalah. Jadi memang dia tidak mengenal kata yang kita tanyakan, itu bisa kita lewati, tidak apa. Nah, ini saya beri contoh. Pertama, kalau kita memetakan, kita tetap harus punya peta daerah penelitian kita yang komplit. Ini peta daerah DIY, Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini harus kita sertakan nanti dalam penulisan ya, bahwa kita punya peta dan ini peta daerah penelitian kita yang lengkap. Oke. Iya. Nah, kemudian ini saya menjelaskan di daerah istimewa Yogyakarta itu ada punya 4 kabupaten dan 1 kota madya. Yang berwarna abu-abu itu daerah, yang kuning itu daerah Bantul, yang kanan itu Wonosari, yang kiri itu, saya lupa ya, Kulon Progo, dan yang atas itu Sleman. Jadi ada 5 daerah ini. Saya sudah punya pengalaman beberapa kali dengan penelitian di daerah Jogja. Nah itu secara keseluruhan sebenarnya di beberapa daerah ini tidak tampak dialeknya. Ini lebih besar ya. Jadi ini
kalau diperhatikan sehari-hari kami bicara dengan orang Bantul atau orang Waters atau orang Sleman, itu kita tidak merasakan adanya variasi itu. Nah, ini penelitian pernah saya lakukan di 5 daerah ini, saya tidak menggunakan misalnya medan makna, saya tidak menggunakan keseluruhan medan makna, saya hanya membatasi salah satu penelitian saya itu tentang makanan. Jadi saya mencoba mencari nama-nama makanan di kelima wilayah ini. Ya, nah sebelum kita memasukkan data-data tentang seperti makanan yang saya teliti itu, kita juga begini. Jadi dari 5 kabupaten yang ada di 4 kabupaten dan 1 kota madya yang ada di Jogja itu, saya memilih beberapa daerah yang bisa saya gunakan sebagai objek penelitian saya. Nah, saya usahakan di masing-masing daerah itu terwakili 2 daerah, yang itu dengan syarat-syarat tertentu, misalnya jarak di antara daerah itu berjauhan, atau dia terletak di perbatasan, seperti nomor 6, itu perbatasan dengan nomor 5 misalnya. Saya memilih kecamatan-kecamatan tertentu yang dengan alasan-alasan tertentu saya gunakan sebagai titik pengamatannya. Jadi misalnya daerah 8 dan 9 itu, 8 itu daerah pinggir pantai misalnya, 9 daerah pinggir pantai. Mungkin dengan dia terletak di pinggir pantai, kosakatanya akan berbeda. Kemudian yang nomor 3 itu di puncak gunung, ya, jadi di dekat puncak Gunung Merapi. Nah, kemudian di sini ketika membuat peta ini nama-nama titik pengamatan itu saya hilangkan, tapi tetap saya simpan. Kemudian saya ganti dengan nomor. Mengapa nomor? Supaya ketika kita memasukkan data itu akan lebih mudah. Nah, di sini penomoran itu cara memasukkannya juga ada caranya. Jadi kita memasukkannya itu caranya apakah akan melingkar, atau dengan cara horizontal atau vertikal. Jadi kalau itu sepertinya vertikal ya. Ya. Jadi 1, 2 ke atas, 4, 5, 6, 7 ke bawah, kemudian naik lagi 8 dan 9. Jadi itu ada tekniknya supaya kita mudah mencarinya ketika kita membaca peta itu. Nah, ini data yang saya peroleh dari satu makanan namanya serabi. Saya tidak tahu apakah di Kalimantan ada makanan serabi? Ada. Oh, ada ya. Oke. Nah, itu Mbak, kata serabi itu saya lihat di 5 daerah itu bermacam-macam. Jadi ada yang mengatakan serabi tanpa e. Ada di daerah 3 dan 4 itu 3, 4, 5 itu serabi. Kemudian daerah nomor 6 mereka mengatakannya sebagai serabi Inggris. Nomor 7 ternyata mereka tidak mengenal serabi, tapi mereka mengenal apem. Dan kemudian nomor 8 kata untuk serabi mereka menggunakan coro. Nah, ini yang saya temukan, ternyata walaupun sehari-hari itu kami tidak merasakan adanya variasi itu, tetapi ternyata ketika diteliti muncullah satu makanan yang namanya serabi itu bermacam-macam seperti ini. Ini cara cara kita memasukkan data. Baik Pak, ini kalau memasukkan data ini seperti ini namanya memasukkan data secara langsung. Nah, ini yang kedua itu memasukkan data dengan lambang. Jadi bisa kita buat lambang-lambang dan kemudian kita memasukkan lambang itu bukan namanya, karena ini akan lebih ringkas lagi. Tapi di bawahnya disertai penjelasan bahwa serabi itu kalau ada lambang seperti itu maksudnya serabi, datanya serabi. Oh maaf, itu salah, serabi ya, bukan, tidak pakai E. Kemudian yang O itu data dari serabi, jadi kita hanya menggantinya dengan lambang. Baik Pak, mungkin kita teruskan. Nah, sudah itu ada peta lain setelah kita memasukkan semua data-data itu. Oh iya Pak, bisa kembali Pak sebentar ke yang data sebelumnya. Nah ini, itu ada garis-garis merah. Tadi saya sudah mengatakan adanya garis isoglus. Nah garis-garis merah itu
kita sebut sebagai garis isoglos. Itu garis yang mengelompokkan data yang sama dan membedakannya dengan kelompok yang berbeda. Jadi ketika kita ketemu kata serabi-serabi, itu kita garis seperti itu. Kemudian serabi-serabi, kelompok serabi 345, kita garis seperti itu. Garis-garis ini akan sangat terlihat ketika dia sudah ditumpuk menjadi satu, menjadi berkas isoglos. Jadi semua data ini, semua data yang sudah kita petakan, nanti garis isoglosnya ini kita akan jadikan satu. Dan nanti akan kelihatan batas-batas daerahnya. Nah ini juga, ini yang peta yang ini adalah peta namanya segitiga penghubung. Jadi kita mencoba menghubungkan daerah-daerah itu dengan garis. Dan bentuknya segitiga. Dan segitiga ini tidak boleh saling berpotongan. Jadi dia menyambungkan antar daerah. Gunanya apa? Ini gunanya nanti adalah untuk menghitung perbedaan antara daerah satu dan lainnya untuk menghitung dialektometri. Jadi menghitung prosentasenya. Jadi daerah satu nanti sama daerah dua itu berapa persen ya perbedaannya. Nah, ini tapi maaf ini bukan dari data yang tadi. Ini saya belum tidak bisa menampilkan yang data tentang makanan. Tapi ini saya ambil dari penelitiannya Bu Multamia dari UI yang memang disertasinya tentang dialek, penelitian dialek. Nah, ini garis-garis yang saya katakan garis isoglos itu kemudian kita jadikan satu. Karena ini pakai medan makna, maka kelompoknya ini bagian tubuh, kosakata bagian tubuh itu dari semua data yang kita peroleh itu kita jadikan satu seperti ini. Hasilnya seperti ini, dan ada garis-garis yang kelihatan tebal, itu bisa menjelaskan bahwa antara daerah yang dibatasi garis tebal itu cukup signifikan perbedaannya. Tapi ada yang brut-brut sedikit-sedikit itu, tipis-tipis itu, mereka biasanya perbedaannya tidak banyak. Tapi kalau yang sudah garis tebal itu menunjukkan bahwa antar daerah yang dibatasi oleh garis-garis tebal itu punya kosakata yang berbeda. Jadi cukup berbeda.